Saat meditasi tadi, misalnya ya, ada yang merasakan energi panas menjalar di sepanjang jalur tulang belakang, atau merasakan ada sesuatu yang lepas. Siapa yang mau cerita dulu? Halo, silakan Mas Momo. Menjalar panas di punggung ini ya. Panas di punggung. Oke, ada yang lain? Ada yang merasa lebih enteng misalnya? Pembelajaran spiritual, apapun labelnya ya, termasuk tantra yoga ini, sesungguhnya bukan hanya untuk membuat kita menjadi banyak tahu tentang konsep-konsep spiritual. Belajar spiritual itu bukan untuk membuat Anda menjadi hafal akan kata-kata yang indah, bijaksana, yang kemudian nanti Anda bisa ungkapkan di mana-mana, terutama di media sosial. Bukan itu. Jadi parameter kemajuan spiritual itu sederhana. Satu, Anda menyadari di dalam diri Anda ini bertahta Tuhan yang nyata. Anda terhubung dengan Dia. Dua, melalui keterhubungan dengan Dia terjadi proses purifikasi pada diri Anda. Jadi mereka yang secara spiritual itu mengalami kemajuan adalah mereka yang mengalami pemurnian berkelanjutan. Termasuk yang ini menjadi isu krusial adalah Anda dimurnikan dari segala jeratan entitas atau makhluk dari dimensi yang lebih rendah. Ini perlu saya tegaskan kenapa. Dalam banyak kasus, orang belajar spiritual tidak dengan tuntunan yang benar. Dengan kesembronoan, walaupun niatnya baik, yang didapatkan itu ternyata malah kekeruhan jiwa. Karena mengundang atau menarik entitas-entitas dari dimensi yang lebih rendah. Ya. Nah, saya menegaskan bahwa jika Anda betul-betul mau menjadi manusia ilahi atau mencapai tujuan tertinggi dari laku spiritual, ini harus dipastikan dulu Anda bisa beres bersih. Jangan sampai ada setitik pun noda dalam bentuk jeratan energi yang tidak selaras. Anda bisa mengerti banyak hal, mengerti banyak teori, tetapi kalau jiwa Anda tidak murni, itu tidak membantu apa-apa dalam konteks keselamatan jiwa. Ya. Gini, ini bisa dijelaskan dengan beberapa cara. Tapi ini yang nanti akan sangat menentukan itu. Jika tiba waktunya jiwa kita ini lepas dari tubuh, yang menentukan apakah nanti kita itu naik ke dimensi lebih tinggi atau terjerembab di dimensi yang lebih rendah, itu bukan soal Anda jago konsep, bukan soal Anda itu pintar berkata-kata tentang spiritualitas. Ya, penentunya sederhana. Kalau pada saat jiwa Anda lepas dari tubuh itu, jiwa Anda murni, sudah tidak ada yang namanya kebencian, kemarahan, dendam, terus juga tidak ada jeratan entitas alam bawah. Itu Anda punya modal untuk mencapai keselamatan. Tetapi walaupun Anda terkesan bijaksana, Anda banyak terkesan punya perbuatan baik, ya, tetapi jiwa Anda masih dijerat oleh kuasa-kuasa kegelapan itu, sebetulnya Anda akan tertarik ke dimensi yang lebih rendah. Ya. Nah, maka Anda harus punya orientasi yang jelas. Belajar spiritual itu mau apa dan untuk apa.
Kalau kita bicara tentang esensi Tantra Yoga atau jalan Tantra, maka apa yang saya katakan ini patut dijadikan pegangan penuh. Pastikan Anda sepanjang waktu dengan semakin belajar menekuni spiritualitas ini, jiwanya semakin dimurnikan. Maka saya tidak bisa mentoleransi kalau Anda sok-sok pintar tetapi jiwanya keruh, gak ada gunanya, ya. Beberapa hari yang lalu, tanda kutip ini karena memang harus saya lakukan gitu ya. Kalau dibahasakan dengan sederhana itu saya memecat murid gitu ya. Ya. Saya sudah kasih peringatan 1, 2, 3. Dia mengabaikan. Jadi saya bilang, di dalam badan Anda itu ada sesuatu yang menjerat, sehingga kesadaran Anda itu terdegradasi meskipun Anda merasa pintar. Jika Anda masih mau belajar sama saya, tolong diperhatikan, murnikan jiwa raga Anda. Ya, itu peringatan yang saya berikan karena saya punya rasa kasih. Nah, ternyata dia tidak menganggap itu, menganggap saya berhalusinasi. Dia merasa dirinya tercerahkan. Ya sudah, itu kan pilihan orang. Tapi orang harus fair. Kalau orang begitu, jangan jadi murid saya. Karena kalau seperti itu tetap dibiarkan, itu akan membuat dia dalam risiko tinggi, dan itu merisikokan atau memberi bahaya buat orang lain. Nah, makanya bagi Anda semua yang belajar sama saya, tolong ya, parameter utama kemajuan di dalam laku ini itu bukan, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, Anda jadi jago ngomong, ya, Anda jadi punya pengetahuan macam-macam, bukan. Ini hanya tentang jiwa yang semakin termurnikan. Maka bolak-balik setiap momen, ya, itu saya mengajak Anda untuk membersihkan apa yang itu masih merupakan bagian dari kekeruhan jiwa. Nah, kalau tadi itu fokusnya adalah gini, ada entitas-entitas dari alam bawah atau kuasa kegelapan yang itu sudah masuk ke dalam kita sampai ke relung yang paling dalam. Kalau kita bicara lapisan kesadaran itu, dia tidak ada di lapisan sadar kita, juga tidak ada di bawah sadar, tapi di lapisan yang disebut lapisan tak sadar. Secara teknis dia ada di sepanjang jalur tulang belakang. Ya, itu bisa mempengaruhi kesadaran Anda walaupun Anda tidak mengerti. Gitu. Nah, itu yang tadi kita bereskan sama-sama. Fenomena yang bisa dirasakan oleh teman-teman tadi adalah panas di sepanjang jalur tulang belakang. Gitu. Nah, makanya saya tanya, ada nggak fenomena lain dirasakan? Misalnya tiba-tiba merasa lebih enteng, lega. Hanya untuk konfirmasi aja. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan, silahkan.